Film ini bercerita tentang seorang wanita tukang laundry yang diam-diam suka memakai baju para pelanggannya. Semua itu ia lakukan untuk memenuhi fantasinya. Suatu ketika, tukang laundry itu jatuh cinta pada seorang pria yang merupakan pacar dari pelanggannya. Dan mulai saat itu, perhatiannya pun teralihkan untuk merebut hati pria itu dengan menghalalkan segala cara. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita larut dalam ceritanya. Film akan berfokus pada seorang gadis bernama Melody. Bersama Manuel, pria parubaya sakit-sakitan, ia tinggal di perkampungan rumah susun. Melody ini bekerja sebagai karyawan di sebuah tempat laundry bersama rekan kerjanya yang bernama Gloria. Setiap pelanggannya menaruh cucian di sana, secara diam-diam Melody membawanya pulang ke rumah. Ia pun menghayal berprofesi seperti mereka, kemudian bermesraan dengan Manuel sebagai objek fantasinya. Pada suatu hari, saat Melody mengantar pakaian laundry untuk pelanggannya yang bernama Celine, ia tak sengaja mendengar suara desahan dari balik pintu apartemen wanita itu. Karena penasaran, Melody pun mengintipnya dan melihat Celine sedang bermesraan dengan seorang pria berkaos merah. Setelah menyerahkan hasil cuciannya pada Celine, Melody pun langsung kembali ke tempat kerjanya yang kebetulan berada di lantai dasar apartemen itu. Di sana, Melody tanpa sengaja mendengar percakapan Gloria dengan seorang pelanggan wanita mereka yang berprofesi sebagai dokter spesialis. Di sana, Gloria meminta agar anak laki-lakinya bisa magang di tempat pelanggannya itu. Dan demi ambisi anaknya yang ingin menjadi seorang dokter, Gloria sampai mencari uang tambahan dengan mengambil pekerjaan lainnya. Tak jarang ia meminta bantuan Melody untuk menggantikan tugasnya di tempat laundry. Pada suatu hari, toko laundry tempat Melody bekerja kedatangan seorang polisi tampan bernama Jacob. Ia merupakan kekasih dari Celine yang saat itu ingin mencuci pakaian di tempat Melody. Melody pun berbasa-basi kalau Celine sangatlah beruntung karena memiliki kekasih seorang polisi tampan seperti Jacob. Di sana Jacob pun curhat jika ia malah kasihan dengan Celine akibat sering ditinggalnya bekerja. Semua itu dikarenakan belakangan ini terdapat kasus penghilangan nyawa berantai di sekitaran kota mereka dan kasus tersebut belum terpecahkan. Setelah Jacob pergi, Melody pun bergosip dengan Gloria. Gadis itu mengaku pernah mengintip Jacob dan Celine sedang bermesraan dan cucian mereka tersebut sebagai saksi bisunya. Namun Melody heran kenapa tidak ada kaos berwarna merah di tumpukan pakaian kotor itu. Ia pun curiga jika Celine ada main serong dengan pria lain. Tak disangka, Jacob meninggalkan kunci apartemennya dengan Celine di salah satu pakaian kotor yang diserahkannya pada Melody barusan. Tentunya kesempatan itu digunakan Melody untuk masuk ke apartemen mereka saat Celine dan Jacob pergi makan malam di luar. Di kamar itu, Melody pun menghayal menjadi Celine dan bermesraan dengan Jacob hingga membuatnya ketiduran di sana. Tak berselang lama, sayup-sayup suara dari Celine dan Jacob terdengar dari luar kamar. Secara diam-diam Melody pun kabur dari tempat tersebut ketika pasangan kekasih itu sedang sibuk bermesraan. Obsesi Melody tak sampai di situ saja. Pada esok harinya, ia pun secara diam-diam mengikuti Celine dan Jacob yang dikala itu sedang makan di sebuah restoran Jepang. Semua gerak-gerik dan percakapan mereka pun diperagakan oleh Melody setibanya di rumah. Berbekal ikan sarden yang digulung berantakan, ia pun menyuapi Manuel yang terlihat sangat pasrah mengikuti obsesi dari Melody tersebut.
Lalu pada esok harinya, terlihat anak dari Gloria yang bernama Albert datang untuk meminta uang kuliahnya sembari menyuruh ibunya itu untuk mencuci pakaiannya. Namun karena uang Gloria belum cukup, anaknya pun lantas emosi. Setelah puas membentak Gloria, Albert pun pergi dari tempat itu. Lalu pada siang harinya, datang seorang pria membawa pakaian kotornya ke toko laundry itu. Ternyata pria bernama Gino itu adalah manajer dari Celine yang merupakan artis pendatang baru. Setelah menemukan kaos berwarna merah dari pakaian kotor pria itu, Meldy pun akhirnya tahu kalau Gino dan Celine menjalin hubungan gelap di belakang Jacob si polisi tampan. Setelah itu, ketika Meldy mengantar cucian bersih ke apartemennya Celine, ia ditanya oleh sang artis pendatang baru itu apakah punya kenalan orang yang bisa membantunya bersih-bersih apartemen. Karena kemarin dirinya belum puas mengeksplorasi apartemen Celine, Meldy pun menawarkan jasanya untuk membersihkan tempat tersebut. Celine pun sontak senang karena ia merasa tertolong. Kemudian ia mengajak Meldy masuk ke dalam apartemennya dan memberitahu area mana saja yang harus dibersihkan, sekalian menunjukkan sabun cucian yang ada di sana. Namun mata Meldy justru berfokus ke arah air keras yang berada di belakangnya Celine. Celine pun berkata jika itu ia dapatkan dari bagian produk endorse yang ia pasarkan. Lalu saat Celine berangkat bekerja, secara diam-diam Meldy mengikutinya hingga ke parkiran, dan di sana ia mendapati Celine sedang bermesraan dengan Gino manajernya di dalam mobil. Singkat cerita, keesokan harinya Albert kembali datang menemui Gloria untuk mengambil cuciannya. Setelah mengetahui cuciannya ternyata belum dikerjakan, Albert malah menyerahkan cucian kotor yang baru pada ibunya itu. Melihat Gloria diperlakukan seperti itu, Meldy sontak jadi emosi. Gadis itu pun membuat rencana dengan menjebak Albert menjadi tersangka dari kasus penghilangan nyawa berantai yang ada di kota mereka. Ketika Jacob datang membawa cucian kotornya, Meldy pun menanyakan perihal kasus yang Jacob tangani. Di sana Jacob berkata jika ia belum mendapatkan satupun petunjuk dan hal itu membuatnya ingin menyerah. Lalu Meldy menunjukkan pakaian kotor dari Albert dan menggiring opini seakan-akan semua kasus yang terjadi adalah perbuatan dari Albert. Jacob yang termakan omongan dari Meldy lantas mencurigainya dan ia pun langsung memfoto barang-barang serta cucian dari anak Gloria tersebut. Esok harinya, ketika Meldy mengantar cucian bersih ke apartemen di lantai atas, ia melihat Celine berjalan masuk ke dalam kamar apartemen lain. Ternyata kamar itu adalah milik Gino, manajernya Celine sendiri, yang sudah sedari tadi menunggu kedatangan sang artis pendatang baru. Tanpa banyak basa-basi, dua insan itu pun bermesraan tanpa menyadari kehadiran Meldy yang diam-diam sudah menerobos masuk ke tempat itu. Saat keduanya lengah dan kelelahan, Meldy langsung menghabisi mereka dengan air keras yang diperolehnya dari apartemen Celine. Jacob yang akhirnya tahu kalau kekasihnya main serong dan meninggal bersama selingkuhannya menjadi sangat histeris bercampur emosi. Senasib dengan Gloria saat mengetahui anaknya ditangkap pihak berwajib sebagai tersangka dari kasus tersebut. Sesudah itu, Meldy pun berupaya mendekati Jacob dengan berdandan semirip mungkin dengan mendiang Celine. Di sana, Meldy berpura-pura simpati dan mencoba memberikan semangat dan perhatian pada Jacob. Makin hari hubungan mereka semakin dekat dan Meldy mengajaknya untuk menghabiskan waktu bersama.
Ketika obsesinya telah tercapai, Meldi pun merasa jika ia sudah tidak lagi membutuhkan Manuel. Ternyata dahulu, Manuel adalah majikannya Meldi yang saat itu bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumahnya. Manuel ini memiliki perilaku menyimpang, di mana ia hobi tidur dengan putri kandungnya sendiri. Bukannya jijik, Meldi malah iri dan terobsesi ingin bermesraan juga dengan Manuel. Lalu ketika Loren, anaknya Manuel, curhat tentang perilaku sang ayah, Meldi berpura-pura kasihan kepadanya. Tapi ketika Loren lengah, Meldi malah menghabisi nyawa gadis malang itu dengan cara menenggelamkan kepalanya ke air cucian. Itu dimaksudkan agar Manuel hanya memiliki satu pilihan, yaitu bermesraan dengannya saja. Namun rencana Meldi berantakan karena Manuel menolaknya secara mentah-mentah. Meldi yang emosi lalu menyuntikkan obat-obatan ke tubuh Manuel sehingga membuat pria itu menjadi tidak berdaya seperti sekarang ini. Kini Meldi telah memiliki Jacob sehingga ia pun tak membutuhkan Manuel lagi. Meldi lalu menghabisinya dan membuang jenazahnya ke dalam sungai. Beberapa bulan berlalu, kini Meldi hamil hasil hubungannya dengan Jacob. Suatu hari Jacob menerima telepon dari rekan kerjanya yang memberitahukan jika jenazah Manuel dan putrinya telah ditemukan di area sungai. Jacob pun segera bertugas dan di satu sisi Meldi terlihat sangat panik. Lalu pada malam harinya di toko laundry, Meldi menghayal dikunjungi oleh Loren, putrinya Manuel. Di sana mereka bertengkar hebat hingga akhirnya Meldi menenggelamkan kepala Loren di air cucian sampai meninggal. Tiba-tiba Jacob pun datang dan menyaksikan perbuatan Meldi itu. Ternyata wanita yang dihabisi oleh Meldi tadi adalah pelanggan di tempat laundry mereka. Jacob pun tersadar jika selama ini pelaku kejahatan yang ia cari-cari adalah Meldi, kekasihnya sendiri. Singkat cerita, Meldi dan Jacob pun berduel hingga pada akhirnya Jacob kalah dan ia jadi lumpuh permanen. Jacob pun kini tidak berdaya dan menggantikan posisi Manuel yang hanya bisa mengikuti obsesi dari Meldi. Dan film ini pun selesai. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah kutipan. Orang bodoh tidak merasa cukup puas dengan semua yang telah dicapainya, melainkan hanya merasa iri terhadap keberhasilan orang lain. Sekian alur cerita film Bula 2022, semoga terhibur dan bahagia selalu. Reza pamit, see ya!